Disiarkan secara langsung dari studio lantai 3 Rumah Sakit Hasyim Asyari bersama host fantastis hari ini, Cece Mayang. Inilah RSHA Menyapa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat RSHA. Selamat sore, sahabat RSHA semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Oke, selamat bergabung di live streaming RSHA Menyapa dengan wajah baru dan ilmu baru. Pada segmen kali ini, saya Mayang Karnia Sarifin akan menemani sahabat RSHA selama 1 jam ke depan dengan tema yang sangat amat luar biasa sekali ya sahabat RSHA, karena kita masih dalam suasana Hari Satpam Nasional yang ke-45 tahun 2025. Oke, dan juga bertepatan dengan pergantiannya tahun dari tahun 2025 menuju tahun ke-26. Kok loyo sih? Ya. Oke. Pasti sahabat RSHA sudah nggak sabar ya. Untuk tema kali ini kita mengangkat tema Satpam, garda terdepan keamanan rumah sakit. Oke, karena sejatinya keamanan adalah bagian penting dalam pelayanan rumah sakit. Dan Satpam adalah wajah pertama yang menyambut serta melindungi kita semua. Oke, sebelum membahas ke tema tersebut, saya mau menginfokan untuk sahabat RSHA, di Rumah Sakit Hasyim Asyari melayani IGD 24 jam, poli MCO atau medical check up di setiap hari Senin sampai Sabtu pada pukul 7 pagi sampai 8 malam. Kemudian juga menerima penjamin seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasara Harja, pasien umum, dompet duafa, dan asuransi yang lainnya. Oh ya, sahabat RSHA, dalam acara RSHA Menyapa ini akan ada 2 pemenang giveaway yang beruntung. Caranya gimana? Nah, untuk caranya, sahabat RSHA ikutan giveaway, caranya sangat mudah sekali. Cukup follow semua akun sosial media kami di Instagram, TikTok, dan YouTube kami di @rs.hasyim_asyari dan Facebook kami di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Dan yang paling bagus pertanyaannya dan yang sering komen di VT Rumah Sakit Hasyim Asyari dan pantengin dari awal sampai akhir nanti pastinya. Oke. Kemudian di Rumah Sakit Hasyim Asyari juga ada promo kitan spesial liburan. Nah, untuk sahabat RSHA yang punya adik atau anaknya yang belum kitan, yuk kita kitan di Rumah Sakit Hasyim Asyari karena ada gift-nya. Dapat gift nanti dengan dokter spesialisnya juga, sudah free konsultasi ke dokter spesialis juga. Tepuk tangan dong. Oke, sahabat RSHA, mungkin nggak perlu lama-lama lagi karena sore ini narasumber kita itu sangat gagah, luar biasa dan perkasa. Masya Allah. Beliau adalah koordinator keamanan di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Kok nggak masuk-masuk ya narasumber kita ini? Wah. Selamat siang. Selamat sore Bapak, silakan duduk. Ya, terima kasih. Oke, baik. Apa kabarnya Bapak? Baik, Baik, alhamdulillah, Masya Allah. Ada pepatah mengatakan begini Bapak,
tak kenal maka tak sayang. Oke, mungkin kali ini Bapak bisa berkenalan ke sahabat RSA langsung. Terima kasih Kak Mayang. Saya Arizal Bayu Wiranata, petugas keamanan di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Untuk biasanya dipanggil Bayu. Di sini tugas saya untuk menjaga keamanan di Rumah Sakit Hasyim Asyari, Kak Mayang. Masya Allah. Ini Pak Arizal Bayu Wiranata. Masya Allah, keren banget ya namanya. Gagah juga ya orangnya, Masya Allah. Biasanya dipanggil Pak Bayu ya, Pak Bayu. Oke, Pak Bayu sudah berapa lama di Rumah Sakit Hasyim Asyari? Kalau di Rumah Sakit Hasyim Asyari 3 tahun. Sudah 3 tahun ya, Masya Allah. Oh iya, ini kan Pak Bayu ini kan SPD ya, kok bisa SPD tiba-tiba terjun ke dunia permasakitan seperti ini? Mungkin sebelum kita membahas ke tema kita, Pak Bayu bisa cerita sedikit sih. Terima kasih Kak Mayang untuk kenapa kok sampai terjun ke Satpam. Dulu memangnya saya awalnya memang menjadi seorang guru. Pak guru ini ya, Masya Allah. Guru, tapi mungkin karena roda berputar dan untuk kebutuhan berkeluarga, jadi ya memang tidak menutup kemungkinan kita tahu semuanya bahwa seorang guru kalau memang bukan PNS atau mempunyai gelar PNS ya honorer ya juga gajinya segitu saja. Jadi akhirnya saya memutuskan di 2018 itu pindah ke Surabaya untuk mencari sertifikat atau ijazah Satpam. Yang dimaksud Garda Pratama. Garda Pratama. Ya, kalau memang harus memiliki Garda Pratama dulu kalau memang mempunyai ingin menjadi seorang Satpam. Oh gitu. Seperti itu. Kalau ada pelatihannya. Ada pelatihannya juga. Pelatihannya kayak gimana gitu, Pak? Kalau pelatihannya semi militer. Oh, keren ya berarti ya. Sama-sama dengan semi militer saja, enggak seperti militer yang seharusnya kita jalani seperti itu. Seperti itu. Nah, sahabat RSA pasti penasaran ya, Pak Bayu ini asli mana? Kalau aslinya saya asli Ngoro. Oh, Ngoro. Ya, sekarang memang pindahnya ke Ngoro. Oh gitu. Domisilinya sekarang di Ngoro. Ngoro, Masya Allah. Oke, Pak Bayu. Tema kita kali ini kan Satpam, garda terdepan keamanan di rumah sakit, dan masih hangat juga, masih dalam rangka Hari Satpam Nasional yang ke-45 di tahun 2025. Keren banget ya. Jadi Pak Bayu sudah membersamai Satpam ini sudah berapa tahun ya Pak? Dari 2018 itu Dari 2018 sampai sekarang. Lumayan lama ya Pak ya, Masya Allah. Pertama kali kerja langsung ke Satpam, langsung ke Rumah Sakit Hasyim Asyari atau ada sebelumnya Pak? Kalau sebelumnya saya di hotel di daerah Gupeng, Surabaya. Oh, daerah Surabaya. Oke. Oke, mungkin Pak Bayu bisa mengucapkan HUT-nya atau Dirgahayu Satpam yang ke-45 dong, Pak. Terima kasih Kak Mayang. Mungkin saya hanya bisa mengucapkan untuk seluruh Satpam yang ada di seluruh Indonesia, karena kita sudah diakui dan mempunyai undang-undang yang sudah diakui dan mempunyai undang-undang yang sudah disahkan oleh Kapolri di tahun 2018. Itu kita memang mendapatkan tanggal untuk itu di tanggal 30 Desember tahun 1980 awalnya Satpam berdirinya. Saya ucapkan untuk seluruh Satpam yang ada di seluruh Indonesia, Dirgahayu Satpam ke-45. Selamat tahun untuk Satpam di seluruh Indonesia. Semoga tetap semangat menjaga keamanan yang ada di semuanya. Ucapin tahun sekalian Pak. Iya Pak Mayang, terima kasih Pak. Mungkin juga saya ucapkan untuk tahun ini adalah pergantian tahun. Betul. Ini penutupan juga untuk di tahun 2025. Ini bukan akhir dari segalanya ya, Pak ya. Semoga kita masih tahun 2026 lebih melejit lagi, lebih baik lagi ya. Khususnya dalam program kesayangan Anda semuanya di RSA Menyapa.
Oke, Ini kan. saya nih agak deg-degan gitu ya, takut gitu karena kan Pak Bayu nih gagah gitu, agak-agak takut, grogi gimana gitu jadinya Pak Bayu, maaf ya Pak Bayu ya. Oke, nah sudah ada pertanyaan yang masuk dari netizen, mungkin ini banyak kaum fansnya dari Pak Bayu ini mungkin ya. Oke, sebelum kita ke pertanyaan netizen nih Pak Bayu, saya mau bertanya-tanya dulu sama Pak Bayu, boleh ya? Oke. Sebenarnya tugas satpam utama di lingkungan rumah sakit itu apa aja, Pak? Terima kasih Kak Meng. Untuk tugas utama kita sih sebenarnya untuk meningkatkan atau melayani atau mengamankan aset-aset yang ada di rumah sakit yang pertama, dan untuk memberikan kenyamanan, terutama itu memberikan kenyamanan untuk bagi pengunjung, pasien, karyawan dan yang lainnya. Jadi kita harus selalu tetap ramah. Jadi untuk meningkatkan itu kita harus mempunyai, untuk slogan kita di Satpam dari awal itu ada 5S tetap sama, senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Nggak ada sangunya ya Pak ya? Ya, kalau sangu nanti bisa dimintakan ke orang tuanya masing-masing mungkin. Oh gitu ya. Ya, jadi itu. Jadi kita harus memberikan pelayanan, kenyamanan, meningkatkan keamanan untuk semua karyawan, semua pengunjung dan pasien. Oh gitu. Oh iya Pak Bayu. Kalau di Rumah Sakit Hasyim Asyari sendiri ini ada berapa sih Pak satpamnya Pak? Kalau kita di SDM Rumah Sakit Hasyim Asyari ada 5. Ada 5 ya. Untuk shift-shiftannya ada berapa? Kalau shift kita memang ada 3 shift. Oh, ada 3 ada shift. pagi, siang, dan malam. Oh, seperti itu. Masya Allah, keren banget ya Pak ya. Nah, ini kan satpam sebutannya kan garda pertama. Garda terdepan keamanan di rumah sakit. Apakah satpam ini memang di depan aja atau gimana sih Pak? Oh tidak, Mayang. Kalau masalah itu kan kita harus ada kenyamanan tadi kan, kita bilang ada kenyamanan, ada keamanan, dan ada apa? Jadi intinya kita tidak harus ada di depan saja. Kalau yang dikatakan ada yang namanya patroli. Oh, ada jadi, patroli juga. Ada patroli. Oh, keren ya. Jadi intinya ada di mobil sini. patrolinya Oh ya, mudah-mudahan saja nanti gitu ya. diberi. Kita hanya patroli di wilayah, memastikan bahwa wilayah area Rumah Sakit Hasyim Asyari itu aman. Terutama dari segi kekonsletan, kebakaran atau yang lainnya. Dan keamanan bagi pasien atau pengunjung. Seperti itu. Tetap kita, karena di sini ada kan yang namanya jam jenguk juga. Oh jadi, iya, ya, ada jam jenguknya jam jadi berapa kita itu, harus Pak? untuk jam jenguknya di pagi hari itu jam 10 sampai jam 12. Kalau di sore hari kita ada di jam 5 sampai jam 7. Jam 7. Ya. Oke, untuk menjenguk sendiri nih Pak ya. Apakah ada batas orang atau batas usia yang boleh menjenguk atau gimana Bapak? Kalau batas orang atau batas usia kita pasti ada. Pasti ada ya. Karena di rumah sakit semuanya, karena itu adalah aturan, jadi kita tetap ada batas. Kalau untuk batas usia paling untuk anak-anak itu umur sekitar 12 tahun. 12 tahun. Tapi untuk batas jumlah yang harus masuk ke rawat inap atau berkunjung ke dalam memang kita harus batasi. Maksimal adalah 2 orang atau 3 orang dulu, gantian. Jadi pergantian, meskipun yang datangnya ke sini 15 orang tetap kita layani. Oh gitu ya, nggak ya. mungkin lah kita menolak, nggak boleh ya. Gitu. Tapi nanti kita naiknya harus bergantian. Bergantian dua-dua. Mungkin awalnya 5, nanti masuk ke ruangannya kita 2 atau 3 orang. Oh gitu, demi kenyamanan pasien. Iya, tetap demi kenyamanan pasien. Oke, Masya Allah sekali. Oke. Kemudian ini kan satpam kan nggak hanya di rumah sakit saja ya Pak ya, ada yang di hotel, ada juga yang di mall ya. Untuk perbedaan satpam di rumah sakit dan di tempat lainnya itu apa sih Pak? Apakah ada hal-hal yang menonjol perbedaannya atau gimana? Terima kasih. Untuk sebenarnya tugas kita sama. Awalnya kan kita mengamankan, memberikan kenyamanan. Hanya bedanya ada di perbedaan kata-kata, kadang ada yang bilang satpam, ada yang bilang security. Emang beda ya Pak ya? Beda. Satpam sama security. Tugasnya apa, beda. Pak? Kalau gitu. kita satpam itu memang untuk tugasnya adalah menjaga, melayani, karena di pelayanan kan, menjaga dan melayani keamanan kita. Kalau di satpam itu biasanya kalau bicaranya satpam itu adalah
di perusahaan-perusahaan seperti gudang, karena kita hanya mengamankan saja, mengamankan aset atau mengamankan barang. Tapi kalau di hotel, di rumah sakit atau di tempat-tempat yang lain atau di mall itu sama tugas kita. Karena itu sistemnya adalah pelayanan. Jadi kita memberikan pelayanan yang prima. Jadi seperti itu. Bedanya itu saja sih sebenarnya. Untuk pelatihan juga sama di Garda Pratama itu sama. tadi ya. Oh gitu, Masya Allah. Oke, ini boleh Pak kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan netizen? Monggo, silakan. Oke, baik. Mungkin Pak Bayu mau kirim-kirim salam dulu sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan netizen. Salam-salam buat istrinya tercinta yang ada di rumah, Masya Allah. Ya, monggo Pak. Ya, mungkin salam saya kepada anak saya yang sudah liburan ini. Oh, Masya Allah, liburan ya. Liburan anak saya. Jadi ini harusnya kita jalan-jalan tapi ya. Iya, gimana lagi ya. Karena mintanya seperti lagi ini. Nonton nggak? Ya insya Allah nonton. Oh iya, namanya siapa Pak? Kalau namanya Halifiandra Farel Tristan Mardika, bisa dipanggil Farel. Oke, halo Mas Farel. Iya, panggilnya apa? Dedi? Atau panggilnya cuma ayah saja. Oh ayah. Halo Mas Farel, ini ayahnya bersama kakak di sini ya, Masya Allah. Iya. Istrinya nggak disalam-salamin juga Pak? Wah, nanti aja lah. Nanti aja ya, Masya Allah. Malah itu nanti tuh panjang. Oke, baik. Oh, saya buka dulu ya Pak ya untuk pertanyaan. Oh, Masya Allah, ini sudah ada 90 pertanyaan yang masuk. Masya Allah. Mantap banget ini. Iya. Oke. Yang pertama ya Pak ya, saya baca dari sahabat Sarah.mtv. Dalam hitungan detik pertama, hal apa saja yang harus Satpam lakukan saat pasien datang dalam kondisi darurat? Dan apa bedanya tugas Satpam rumah sakit dibanding Satpam tempat lain? Nah, mungkin sahabat Sarah ini tadi masih ke kamar mandi Pak untuk yang pertanyaan kedua. Mungkin bisa dijawab dulu Pak untuk yang pertanyaan pertama tadi. Dalam hitungan detik pertama, hal apa saja yang harus Satpam lakukan saat pasien datang dalam kondisi darurat? Enggak. Terima kasih Kak Sarah ya. Kak Sarah. Kak Sarah, untuk hal yang pertama pada waktu pasien datang ke IGD pada waktu itu darurat, kita harus tetap tenang dan menanggapi bahwa pasien itu memang membutuhkan kegawat daruratan ya, mohon maaf, membutuhkan kegawat daruratan. Tetap dari pihak Satpam memang harus tetap tenang. Jadi intinya kita melihat kondisi pasien dulu. Oh gitu. Ya, lihat kondisi pasien dulu. Kalau memang itu memang membutuhkan perawat ya kita harus panggil perawatnya dulu. Oh gitu. Karena Satpam kan memang hanya untuk mengamankan atau melayani hal-hal yang lainnya, bukan untuk mengetahui keadaan kegawatan daruratan itu kan. Takutnya kalau kita yang menangani atau yang memproses itu nanti akhirnya malah menjadi menjadi parah atau yang lainnya malah ya Pak ya. Jadi kita hanya melihat dulu, kalau memang itu tidak gawat ya mungkin kita bantu mendorong atau memberikan kursi roda atau mengambilkan brangkar atau bed itu. Tapi kalau memang gawat ya kita minta bantuan dulu ke perawat. Seperti itu. Nah Pak Bayu, ngomong-ngomong soal pasien darurat nih Pak Bayu, ada nggak sih keluarga pasien yang katanya pasien itu darurat dan keluarganya histeris banget sampai ngamuk-ngamuk? Di sini selama ini ada nggak? Selama ini sih memang ya terkadang ada memang seperti terkadang itu. Ada ya. Tetap ada. Seperti itu tetap ada. Saking paniknya mungkin ya. Ya seperti contoh kemarin juga ada itu yang saya lihat di viral itu ya, kemarin di video itu marah-marah itu juga ya hampir seperti itu sih sebenarnya. Gitu. Ya. Masya Allah. Tapi untung saja nggak bisa ditangani. Bisa ditangani ya, Masya Allah. Untung saja kita, tim medis kita, tim perawat kita bisa menangani itu dengan baik. Iya, kuncinya adalah komunikasi. Betul. Kita harus selalu komunikasi. Istrinya Pak Slamet itu ya, Masya Allah. Ya sahabat RSAA, siapa yang belum like dan komen di Reels kita
kita yang Pak Slamet episode 3 Iya, ya Pak ya. betul. Tayangan viral banget itu, Masya Allah. Itu edukasi juga ya sahabat RSA. Jadi ada komedinya, tetap ada Tetap edukasinya. edukasinya seperti itu. Oh iya, Pak Bayu ini penikmat kopi nggak? Saya sih enggak sih. Enggak. Ya, kalau gitu nanti setelah selesai acara mau tak ajakin ke RSA Point kita ngopi sih. Enak kelihatannya tapi. Tapi di RSA Point Wah. nggak hanya beli kopi aja. Jadi di RSA Point itu ada minuman-minuman lainnya Bapak, seperti itu. Pak Bayu kesukaan minumannya apa? Saya kalau sekarang air putih Air masalahnya. putih. Iya. Masya Masalahnya air Allah, putih. sehat sekali Bapak Iya. ini ya, Masya Allah. Ya, jadi di RSA Point itu Pak ada juga camilan-camilannya. Jadi mulai dari camilannya anak-anak, camilannya setengah dewasa seperti saya ini, kemudian yang sudah berumur seperti Wah. Bapak. Oke, kita lanjut lagi ya Pak ya. Iya. Ke pertanyaan selanjutnya, Masya Allah. Oke, dari sahabat SSNTMTHAA27. Masya Allah. Hai Cici cantik dan Pak Bayu yang gagah. Hai. Pak, ini sahabat SSN tanya, kalau di rumah sakit, misal ada keributan keluarga pasien di rumah sakit, bagaimana? Kok berbelit-belit? Kalau ada keributan keluarga pasien di rumah sakit, bagaimana cara satpam membantu menyelesaikannya? Pernah ada pengalaman nggak Pak? Bisa cerita nggak Pak? Kalau selama ini mungkin di rumah sakit belum ada nih. Keributan Yang sampai antar apa ya, pukul-pukulan masih insya Allah belum ada. Belum ada ya? Iya, belum ada insya Allah. Ya mudah-mudahan tidak Mudah-mudahan ada. tidak ada juga ya. Mungkin kalau itu terjadi, memang kita sebagai tadi kan keamanan, mengamankan, juga memberikan kenyamanan juga. Betul kan untuk sekali. seluruh pasien biar tidak terjadi gontok-gontokan atau bertengkar kan pasti kita itu. Betul. Mungkin solusinya ya mungkin kita redam dulu sebagai seorang keamanan juga tidak harus ikut kompor juga. Nanti akan menjadi malah permasalahan itu tidak akan reda malah menjadi besar. Jadi kita bawa aja ke pos satpam kan gitu. Tapi kita pisah. Dalam artian kita pisah dulu. Kita tanya kronologi antara satu dan yang lainnya. Antara pihak satu dan pihak kedua, kronologinya kita tanya dulu. Kita proses apakah memang kronologi ini sinkron dengan itu dan akan kita cari saksi awal itu mungkin kan pasti ada saksi awal gimana. Jadi mungkin itu kalau memang itu terjadi ya di Rumah Sakit Hasyim-Asyari. Tapi selama 3 tahun ini saya tidak menemukan seperti itu. Ya, Alhamdulillah tidak menemukan. Jangan ya Pak ya, Masya jangan Allah. sampai. Insya Allah jangan sampai seperti itu. Mungkin itu sih. Oke, gitu ya untuk sahabat SSN. Oke, lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya dari sahabat Muhammad _Vicky. Bapak izin bertanya, apakah pernah mengalami kejadian mistis waktu bertugas? Nah, sepertinya ini sangat ini ya Pak, menarik ini ya pertanyaannya, Masya Allah, bagus banget. Sebelum Bapak jawab, saya mau iklan sebentar ya boleh ya Pak ya. Oke, jadi di Rumah Sakit Hasyim-Asyari menerima penjamin BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, pasien umum, pasien dompet duafa dan asuransi lainnya. Oke, jadi asuransi yang bekerja sama dengan kita alhamdulillah sudah cukup banyak juga Bapak. Kemudian IGD kami sudah 24 jam Bapak. Kami siap menerima pasien 24 jam. Iya, kemudian poli MCU atau medical check up di Rumah Sakit Hasyim-Asyari tersedia di hari Senin sampai Sabtu pada pukul 7 pagi sampai 8 malam. Kemudian ada juga nih Pak, promo kitan spesial liburan. Nah, anaknya Pak Bayu udah kitan belum?
Belum. Belum. Iya, Nah, belum. mungkin bisa nih Pak Bayu bawa ke sini ikutan di perbukitan spesial liburan. Atau Pak Bayu sendiri belum, kita juga nih jangan-jangan. Iya, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk sahabat RSA follow dan ikuti semua akun sosial media kami di Instagram, TikTok, dan YouTube kami di apa Pak? Di @RSA. @rs. Maaf ya, @rs.hasyim-asyari. Oke, dan Facebook kita di apa Pak? Rumah Sakit Hasyim Asyari. Oke, agar tidak ketinggalan Iya. informasi menarik seputar Rumah Sakit Hasyim Asyari dan informasi kesehatan lainnya. Oke, gitu ya sahabat RSA. Oh iya, sahabat RSA boleh tanya-tanya sebanyak-banyaknya, tapi jangan spam dengan pertanyaan yang sama ya sahabat RSA. Oke, lanjut Pak, mungkin bisa dijawab Pak, apakah ada pernah mengalami kejadian mistis saat bertugas Pak? Nggih, terima kasih Mas Vicky ya. Iya, Terima sahabat kasih Mas Muhammad Vicky. Vicky. Mungkin kalau ketemu langsung sih tidak sih. Nah, terus Kalau merasakan mungkin karena terkadang kalau pada waktu shift malam itu kan kita patroli awal. Itu ya kalau merasakan hal-hal yang entah itu memang benar atau tidaknya kan kita tidak tahu. Kadang ya dengar suara atau yang lainnya itu kan entah itu benar atau tidak kita tidak tahu. Kita tidak bisa melihat oh itu benar dari gangguan makhluk halus atau tidak. Bapak pengen melihat. Nah, ya itu jangan sampai. Jangan sampai Jangan ya Pak sampai ya. nih. Kalau merasakan itu hal-hal bau, kadang bau apa ya? Kayak sampo orang mandi itu kayak bau-bau sabun itu sering. Tapi kalau masalah hal mitis yang ketemu langsung oh ini ada di sini, insya Allah enggak ada sih sebenarnya. Belum Enggak ada ya ketemu, Pak tapi ya. kalau suara atau yang lainnya Kalau suara apa aja Pak? terkadang ya kayak ya itu mungkin apa ya, kadang kursi yang geser atau apa kan gitu kan, posisi ruangan kan kosong kan nggak mungkin kalau ada ruangan, kalau mungkin yang geser di mana kan ya tahu, tapi tapi kalau masalah wujud atau yang lainnya kalau saya sendiri ya belum Iya, ada pengalaman seperti itu, belum mungkin ada. mungkin Mungkin teman-teman yang kepingin. lain, Mungkin enggak teman-teman yang lainnya, jangan. Saya kira Bapak kepingin. Kalau kepingin ya bisa nanti jadi paranormal saya nantinya. Masya Allah. Bukan Ini jadi di satpam depan lagi. Bapak ada makhluk halus ini. Halus ya, oh Ada iya. 3 makhluk halus di depan Bapak Yang ini. tidak terlihat ya itu ya. Iya, Masya Allah. Itu siluman buaya, siluman ular, sama siluman katak, Pak. Iya, Masya Allah. Luar biasa sekali ya, Iya, Pak ya. luar biasa sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh ya, Pak? Silakan. Dari sahabat NRYHHTA_. Sulit banget. Mohon maaf ya, ini iya nama-namanya Gen Z banget ini ya Pak ya. Pak Bayu yang gagah dan Kak Mayang yang cantik. Masya Allah. Izin bertanya dong, bagaimana cara untuk satpam menyeimbangkan sikap tegas dengan pelayanan yang ramah? Terima kasih NRY apa itu tadi ya, panjang sekali. Mungkin untuk memberikan pelayanan tegas tetap ramah. Di slogan kita kan ada 5S tadi. Salam, sapa, sopan dan santun kan gitu. Jadi kita harus tetap meskipun keadaan pasien seperti apapun, entah itu arogan atau entah apa, tetap kita menghadapinya dengan baik. Apapun yang ditanyakan tetap kita jawab dengan baik juga. Meskipun posisi kita mungkin namanya manusia itu kan pasti punya sisi lemah, kan? Betul. Mungkin pada waktu itu lagi entah ada masalah atau apapun ya, tetap kalau menghadapi pasien di sini ya mau enggak mau ya sesuai slogan kita gitu. Jadi tetap kita sopan santun, salam seperti dan slogannya RSA juga. Oh Pak. iya, mudah-mudahan sigap Islami amanah amanah dan dan progresif pastinya. Masya Allah, memang siluman-siluman ini ya Iya. Pak ya. Makanya satpam kita kan harus siap. Iya, Kan gitu. satpamnya harus Harus siap. Enggak satpam aja yang Oh siap. iya, Kalau iya. di sini Pak, Semuanya harus siap ya. Iya dong. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh ya Bapak?
Dari sahabat Hello Nita, Hello Nita. Pak Bayu, izin bertanya, umur Iya, Bapak silakan. berapa? Hmm, Kenapa tanya ini umur? kok tanya umur ini. Ada lagi Pak. Dan kenapa milih Rumah Sakit Hasyim Asy'ari sebagai tempat Bapak mengabdi? Masya Allah. Gimana Pak? Ini sulit untuk menjawabnya, Nggih. Iya, pertama Hello dulu Nita, mungkin ya? yang umur dulu Bapak. Sepil umur ini berarti. Sebelum umurnya dong Kak. Alhamdulillah seumur saya sampai sekarang yang tercatat di KTP 35. 35 tahun. Kok banyak yang nggak percaya nih kayaknya Pak. Iya bener kok 35. 35 tahun. Gak meyakinkan ini Bapak ini ya. Ya gitu, umur saya 35 tahun. Oh iya, Masya Allah. Plusnya berapa? Itu Allah yang tahu. Oke, kemudian Bapak, kenapa sih memilih Rumah Sakit Hasyim Asy'ari sebagai tempat Bapak mengabdi? Terima kasih untuk kenapa sih kok Rumah Sakit Hasyim Asy'ari sebagai tempat saya mengabdi? Kasih sound sedih dong. Enggak ya? Enggak, memang dulu awal keinginan saya kan memang kerja di Surabaya kan sudah hampir 5 tahun, 6 tahun gitu. Keinginan saya memang mau balik ke Jombang. Dulu waktu itu ceritanya ya cuma saya jalan-jalan tahu terus kok ada Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Kepinginannya cuma satu sih memang dari dulu pengen di rumah sakit, bukan Rumah Sakit Hasyim Asy'ari ya, yang penting di rumah sakit seperti itu. Jadi waktu itu jalan-jalan sama anak, lihat, oh ini ada rumah sakit, cobalah gimana sih proses menjadi seorang keamanan, perbedaan dari seorang satpam di hotel, ada di mall juga pernah, di gudang juga pernah. Coba untuk Rumah Sakit Hasyim Asy'ari itu pilihannya cuma satu. Awalnya pengen pulang ke Jombang, itu aja sebenarnya. Awalnya Ternyata keinginan itu terjadi. terwujud ya Pak, Masya Allah. Berkahnya Bapak ngajak jalan-jalan anak dan istri nih. Sahabat RSAA yang sudah punya istri dan punya anak, jangan lupa diajak jalan-jalan ya Pak ya. Siapa tahu dapat berkahnya seperti Pak Bayu tadi, Masya Allah. Lanjut Pak ceritanya Pak. Mau dilanjutkan nanti panjang. Nanti panjang malah sedih ya. Nanti akhirnya dibuat nanti cerita nanti FTV nanti malah. Oh gitu ya. Dibuat series aja nanti Pak gitu ya. Oke, jadi boleh ya ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Iya, silakan. Dari sahabat Musinta, Pak Bayu. Prosedur untuk keluarga pasien yang kehilangan barang berharga di lingkungan RSAA bagaimana sih? Apakah bisa langsung melihat CCTV-nya? Terima kasih Mbak Musinta. Nah, untuk prosedur kehilangan apapun di rumah sakit, entah itu karyawan, entah itu pasien, dan yang lainnya, memang untuk prosedurnya tetap satu. Kita harus BAP atau kita menanyai si korban atau si kehilangan. Yang pertama kita tanyai dulu, setelah kita tanya si korban atau si merasa kehilangan itu harus menulis kronologi kejadian. Mulai dari awal, misalkan awal barang itu ada sampai barang itu tidak terlihat. Jadi harus ada kronologi itu. Yang kedua kita lampirkan KTP atau identitas dari si korban atau mungkin bukan si korban atau yang lainnya, yang penting ada identitas kan. Ada identitas. Di situ kita tulis kronologinya, habis itu kita lanjut kita laporkan. Kalau di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari kan ada IKP, laporan di IMUT itu. Kita laporkan di situ juga. Untuk masalah melihat CCTV itu memang ada undang-undangnya, Kak. Gitu. Tidak semerta harus kita lihatkan CCTV dan si korban atau si kehilangan itu bisa melihat, tidak. Karena itu sudah dilindungi undang-undang untuk CCTV. Jadi yang bisa melihat itu hanya ada 2 gitu. Saya pun tidak bisa. Siapa aja yang bisa melihat itu adalah direktur dan IT. Oh, direktur dan ya, IT saja. Kita hanya difasilitasi untuk
mendampingi saja Mendampingi seorang saja. keamanan. Nggih. Tapi tidak bisa membocorkan itu untuk ke Si korban korban. atau yang kehilangan. Tidak bisa kita bocorkan. Tapi hanya kita harus bisa menyampaikan. Menyampaikan Nggih, ya. menyampaikan. Sudah kita lihat, mungkin kalau sudah kita lihat kita bicara enggak apa-apa. Kita omongkan, tapi untuk barang misalkan dari si korban minta barang bukti itu kita tidak bisa. Gitu. Nggih. Polisi pun tidak bisa kalau tidak ada surat perintah dari atas. Atasan. Iya. Oh, seperti itu. Ya, memang seperti itu prosedur CCTV. Enggak semerta kita punya CCTV tolong dilihatkan CCTV, enggak bisa. Oh iya, karena kan sekarang banyak banget ya. Ya, Pak, ya, takutnya pada kasusnya. waktu lihat CCTV direkam, dia enggak bilang sudah dihapus tapi enggak mau menghapus, akhirnya diupload. Nah, Ya, diviralkan kan, diviralkan. juga. Makanya kita memang harus tahu ini harus prosedurnya seperti apa. Prosedurnya seperti Nggih, kalau apa? di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari yang bisa melihat yaitu direktur sama IT. Iya, Seperti oke. itu. Karena yang punya password atau yang punya jalan linknya itu beliau berdua. Aksesnya beliau berdua. Gitu ya untuk sahabat Musinta, sudah terjawab ya. Oh iya, sebelumnya apakah sudah pernah ada yang kehilangan Pak di rumah sakit ini? Sudah. Di awal dulu juga sudah pernah kita kehilangan. Memang awal dulu kita agak ya ada beberapa sih kehilangan HP di seingat saya dulu di kamar 210 di lantai 2. Oh, berarti keluarga pasien? Keluarga pasien merasa bahwa HP itu ada di situ. Jadi kita telusuri. Untuk kronologi itu tidak hanya si korban saja. Karena kalau di pasien, selama ini kalau kita telusuri kronologi harus ditulis 2 kali. 2 orang. 2 orang. Iya. Untuk memastikan bahwa ini kronologi sama. Kalau sama, cross check sama berarti ya benar. Tapi yang terjadi di tahun saya awal di sini, ya 2023 itu terjadi memang kehilangan HP. Jadi antara keluarga itu tidak sinkron. Oh gitu. Jadi kita harus BAP-nya seperti itu, tidak harus kita kronologinya satu. Jadi nanti apa ya, kita makan mentah-mentah dengan kronologi itu. Harus kita cross check. Oh ternyata si A punya kronologi seperti ini, si B punya kronologi seperti ini, beda. Oh, gitu. Akhirnya terjadinya ya kita jelaskan nanti. Gitu. Kita jelaskan, mohon di cross check ulang lagi, diingat-ingat dulu lagi. Apa barang itu memang kehilangan di sini atau memang tidak. Ya, kejadian terakhir kemarin ya juga ada yang merasa kehilangan HP, tapi beliaunya akhirnya sudah Pak, enggak apa-apa wis kehilangan. Tapi kok saya juga agak ragu kok habisnya selesai ke sini bilangnya HP-nya setelah dari poliklinik hilang, kembali ke sini saja sendiri orang ibunya. Beliau saya tanya, saya tulis kronologi. Setelah tulis kronologi, beliau sendiri yang membatalkan. Sudah Mbak, enggak usah dulu Pak, enggak usah dulu sudah. Kelihatannya HP aja enggak apa-apa. Ya kita enggak melusuri lagi karena beliaunya sudah pasrah. Gitu ya. Mungkin ibunya banyak lupa, iya. atau bapaknya lupa. Banyak kejadian seperti itu, kehilangan akhirnya oh sudah ketemu Pak. Ya gitu. Banyak seperti itu. Tapi ya ada yang masih frontal juga masih banyak. Oh iya. Merasa minta diganti ya ada seperti gitu. itu. Terus tanggapannya Bapak gimana kalau minta ganti? Atau Bapak langsung beliin atau gimana? Nah, itu kayaknya kok agak gimana ya? Ya kita jelaskan sih, sebenarnya kita harus menjelaskan kronologi yang ada seperti itu. Kemarin ya tetap kita ngobrol bareng, atau kalau memang itu tidak bisa terpecahkan ya kita ngobrol, mungkin bisa dari pihak manajemen atau yang lainnya mungkin bisa menyelesaikan. Dari pihak kita memang sudah apa yang kita jelaskan memang belum bisa menerima, ya kita lempar, bukan tidak lempar tapi kita ajukan teruskan ke yang lebih berhak untuk memberi keputusan itu lagi. Seperti itu ya Kak Musinta ya. Lanjut lagi ya Pak ya. Iya, silakan. Ini banyak banget Pak pertanyaannya, Masya Allah. Dari sahabat Bril.v. Pak, jika ada kunjungan pasien di luar jam kunjungan bagaimana? Jika ada keluarga mungkin yang mau jenguk pasien tapi di luar jam kunjungan pasien, bagaimana Pak? Terima kasih Mbak Bril, sahabat ya. Bril. Sahabat Bril ya.
Mungkin kalau sesuai aturan kan memang kita ada tadi kita jelaskan untuk jam kunjung pasien di Rumah Sakit Hasyimashari itu ada di jam pagi hari atau siang hari itu di jam 10 sampai jam 12 siang. Untuk yang di sore hari itu jam 7 sampai jam 5 sampai jam 7 malam. Kan gitu. Kalau mungkin kalau ada kunjungan dari di luar jam itu, selama ini memang di Rumah Sakit Hasyimashari masih diperbolehkan, akan tetapi tidak terlalu ramai. Oh gitu. Ya. Yang kedua itu kita lihat posisi yang berkunjung ini memang beliaunya dari jauh kan kita tahu, kan ngonten. Kita tahu dari memang ini keluarga jauh atau baru datang, kita perbolehkan tapi kita cross check dulu di keluarganya. Biar tidak nanti kan takutnya di sekitar jam itu ada visit dokter, ada pemberian obat-obat untuk perawat, itu kan juga mengganggu kenyamanan si pasien sendiri, harusnya istirahat jadi mengganggu. Kita ya tetap kita jelaskan saja, tapi ya kita tetap cross check ke si pasien atau si keluarga pasien yang ada di rawat inap. Seperti itu. Oke, seperti itu ya sahabat Bril. Oke, lanjut ya Pak ya. Dari sahabat halo_ika30. Pak Bayu, izin bertanya, apabila ingin menjadi seorang satpam, apa aja skill dan keterampilan yang harus dimiliki? Nah, mungkin sahabat halo_ika ini kepengen Pak jadi seorang satpam Pak. Monggo bisa dijelaskan Pak? Terima kasih Mbak Ika ya, Hello Ika ya. Untuk skill itu memang terkadang kita berbeda-beda. Yang penting mempunyai sikap sopan, sikap peduli itu pasti, dan memiliki kepedulian yang tinggi untuk mengamankan sesuatu hal. Kalau masalah itu memang kriteria di satpam itu sebenarnya tidak ada harus seperti ini mempunyai ini enggak. Yang penting memang di awal memiliki jiwa rasa jiwa untuk memiliki atau memiliki jiwa keamanan, memiliki jiwa pemimpin, memiliki jiwa pemimpin itu mungkin yang lebih mudah akhirnya. Karena kalau sudah memiliki jiwa pemimpin, apapun yang kita lakukan itu di satpam itu semuanya tercantum di situ. Seperti itu. Yang penting satu, harus memiliki sertifikat garda pratama. Karena di sekarang sudah ada aturan kalau tidak memiliki sertifikat garda pratama itu bukan bukan ilegal, akhirnya ilegal. Kalau kita ikutnya outsourcingnya akan kena. Oh gitu. Untuk pelatihannya sendiri berapa lama Pak? Kalau pelatihan garda pratama sekitar 12 sampai 14 hari. Itu karantina. Karantina gitu ya. 12 sampai 14 hari. Kurang lebih 2 mingguan 2 lah mingguan, ya. Dulu Pak Bayu juga 2 minggu LDM sama istrinya gitu ya. Iya. Oh Masya Allah. Ketemu langsung kangen berpelukan gitu ya. Masya Allah, 2 minggu aja langsung kangen, apalagi ya 1 tahun ya Pak ya, Masya Allah. Kasian banget ya Pak ya. Mungkin yang di sana cepat pulang ya. Oh itu iya, sehat-sehat ya di sana ya, Masya Allah. Kok jadi curhat? Oh iya Pak, emang ada ya Pak satpam perempuan? Ada. Oh ada. Dan itu untuk pelatihannya juga sama? Sama. Tapi untuk untuk pelatihan semuanya sama. Mungkin yang perbedaannya itu mungkin kalau waktu fisik. Kalau kita misalkan push up 60 ya separuhnya. Tetap dilaksanakan, tetap push up, sit up, pull up. Yang lainnya kalau fisik tetap semuanya sama, tapi hanya porsinya yang membedakan saja. Oh gitu. Sama juga ngapunten, bukan saya bilangnya kok tua ya yang berumur lah itu juga beda, tetap ada. Kadang kan perusahaan kan memiliki satpam yang sudah berumur tapi belum garda pratama, itu nanti tetap dari pihak pelatih itu membedakan itu, takutnya nanti kan pulang dari sini malah sakit kan gitu kan.
Nah, porsinya memang ada perbedaan. Tetap perbedaan, enggak disamakan semuanya. Untuk pelatihan itu sendiri apakah ada ini Pak, maksimal minimal umurnya, usianya? Kalau saya sih enggak sih, saya pada waktu 2020 itu masih ada yang bapak-bapak hampir umur lebih itu juga ada sih. Karena memang tuntutan dari perusahaan. Tuntutannya Iya. ya. Jadi kita tidak ada membatasi sebenarnya. Gitu. Tapi kalau memang di awal ya paling muda bukan 19 karena 19 kan masih sekolah. Jadi rata-rata nggih 20 22 itu. Oh, 20, 22. Oh, Setelah lulus SMA karena kita daftar di Garda Pratama harus memiliki ijazah SMA. Paling rendah. Paling rendah ijazahnya Ijazah SMA. SMA harus paling SMA. Kalau enggak punya boleh masuk tetap. Tapi harus mengikuti paket C berarti kan SMA gitu. Oh, kejar paket Iya, dulu. jadi harus menyetarakan itu biar nanti kalau ada pemeriksaan atau dari Polsek, dari Polres itu memang benar-benar sudah Garda Pratama dan sesuai ijazah. Ijazahnya sesuai kriterianya Ya, juga. takutnya gitu kan ya. anak dikira memang ini apa ya? Kalau nggak punya ijazah kok bisa masuk itu kan? Takutnya nanti ada punglian di situ. Tetap penyetaraan seperti itu tetap ada. Oke. Oke, Bapak. Boleh lanjut ya, Pak ya? Iya, silakan. Ini banyak banget ini, Pak. Pertanyaan-pertanyaannya yang masuk dari sahabat Masih RSA, lama ya Pak. kelihatannya ya. Oh iya, untuk sahabat RSA, jika ada pertanyaan yang belum terjawab, tenang aja, nanti tetap dijawab oleh Pak Bayu yang gagah perkasa ini melalui Instastory Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Jadi, jangan lupa terus follow, ikuti kami di semua akun sosial media kami, Instagram, TikTok, dan YouTube kami di @rs.hasyim_asy'ari dan Facebook kami di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Oke. Kemudian saya bacakan pertanyaan dari sahabat wicak.sono1234. Pak, jika ada lift error waktu malam, bagaimana tindakannya sebelum dibenahi oleh Sarpras? Terima kasih Mas Wicaksono Iya, ya. sahabat Wicak. Mungkin kalau lift pada waktu malam hari itu error, yang pertama kali kita meng-cross check ulang dulu apa benar memang error itu terjadi karena human error dari lift itu sendiri atau memang ada human error dari yang lainnya. Kita cross check. Kalau memang itu memang error, yang pertama kita matikan dulu. Oh, liftnya dimatikan itu. dulu. Ya, dimatikan karena takutnya nanti kalau kita tetap menghidupkan lift itu, apalagi ada pengunjung atau pasien masuk atau nanti akan errornya lebih lagi kan kita malah 2 kali kerjanya dalam arti. Jadi kita matikan dan kita beri pemberitahuan lift sedang maintenance atau apa itu. Terus selanjutnya kita harus lapor di tim IPSRS. Ya, itu tim IPSRS yang menaungi adalah Mas Fadlan itu sendiri. Kita harus lapor. Nah, mungkin besok ini narasumbernya Nah, ganti itu harusnya dari baru itu. IPSRS ya. Nah, atau mungkin engineer. sahabat RSA ini banyak yang belum tahu tahu, dengan per IPSRS-an gitu ya. Next mungkin ya sahabat RSA ya. Ayo lanjut Pak. Jadi kita lapor dulu ke tim IPSRS, nanti akan ditanggapi karena di situ setiap harinya kan ada yang standby sampai jam 10 untuk pelayanan pemberian info untuk kejadian atau apanya kan di situ. Jadi kita lapor dulu ke situ, setelah kita lapor baru kita lapor di seluruh tim security biar nanti pada waktu operan jaga memang lift itu error biar tahu semuanya, biar tidak digunakan. Betul. Jadi nanti setelah shift jaga baru besok paginya mungkin kalau dari tim IPSRS bisa langsung kita kerjakan. Seperti itu sih sebenarnya prosedurnya. Ya. Tapi selama ini apakah sudah ada yang pernah terjebak dalam lift yang error, Pak? Dari selama ini ada sih Mas, tapi itu dulu. Tapi alhamdulillah itu hanya karena errornya itu tidak mati, maksudnya tidak mati itu dalam liftnya mati tidak. Tapi terkadang itu memang errornya itu kayak gini. Contoh seperti kejadiannya itu
dari lantai 3 mau turun itu kembali lagi ke lantai 3. Oh, gitu. Jadi enggak mau turun. Nggak mau turun, Jadi akhirnya ya. kan takut kan kok Iya. kembali lagi ke lantai 3 apa ada errornya Oh, seperti itu terus sih seperti selama ini. itu. Tapi kalau untuk sampai Yang, mati itu insya Allah tersesat di jangan dalam, jangan nggak sampai sampai, lah. nggak sampai, ya, nggak pernah ada Iya, ya, jangan sampai. juga. Tapi hanya cuma ya error-error sekedar lah, kadang rasanya cuma turun terus naik lagi. Gitu. Jangan-jangan ada itu tadi Pak, Nah itu mistis mungkin tadi itu ya, yang bahnya ingin pengen naik. nah. Nah, Oh, atau mungkin ada ini Pak, orang yang dari lantai 3 mau ke bawah. Ke bawah. Jadi Nah, bertepatan itu bertepatan waktu di tengah-tengah mencet. itu ya. Betul. Tapi Akhirnya untuk dipingin liftnya ikut. juga ini ya Pak, rutin maintenance juga Iya, ya alhamdulillah kayaknya. kita setiap bulannya ada rutin maintenance. Kita setiap bulannya pasti ada maintenance. Oke, lanjut ya Pak ya untuk pertanyaan selanjutnya. Oh, sebelum pertanyaan selanjutnya untuk sahabat RSA yang mau ngasih ide untuk narasumbernya siapa atau mau ngasih saran, masukan, monggo bisa WA atau WhatsApp ke nomor hotline kami di nomor 08222 4344438. Saya ulangi lagi di nomor 08223444438. Kemudian untuk sahabat RSA yang mau MCU atau ke Poli dengan penjaminan umum, bisa langsung WhatsApp juga ke admisi kami atau nomor pendaftaran kami di nomor 0821 3974 8501. Saya ulangi lagi di nomor 0821 3974 8501. Oke, seperti itu ya Pak ya. Lanjut saya bacakan dari sahabat Julia Suryani Rohma. Pak Bayu dan Kak Maya yang sangat cantik sekali, oh Masya Allah. Halo Kak Julia. Mau bertanya nih, kenapa seragam Satpam berubah menjadi warna kuning? Yang warna putih apa sudah kelunturan ya Pak? Nah, gimana ini Pak? Masa kelunturan ini Pak? Gimana Iya, ya. Pak? Terima kasih Kak Julia Suryani. Saya hanya bisa menjelaskan ya, enggak terlalu lebar. Panjang aja berarti Ya, Pak? panjang aja nih. Untuk seragam memang di awal dulu kita ada yang dinamanya PDH itu atau PDL, ada dua kan, ada PDH Apa ada itu Pak? PDL. PDL itu Bedanya itu yang tadi Kak Julia kan ada bilang kenapa dulu putih kok sekarang warnanya gini. Dulu ada putih dan ada yang biru. Ya, ada yang putih, ada biru dongker. Perbedaannya putih dan biru dongker itu, kalau putih itu adalah sistemnya internal. Jaganya di internal berarti di dalam. Kalau yang pakai biru dongker itu jaganya di eksternal, di luar. Ada yang bilang kalau Satpam itu ring dalam ada ring luar. Seperti itu. Terus kenapa kok kita menjadi awalnya bukan warnanya apa ini ya? Namanya apa? Kuning apa hijau ya? Kuning ya. Dulu setelah putih ada undang-undang waktu itu, jenengan mungkin dengar ada polisi yang bisa menangkap seorang begal atau apa itu akhirnya meninggal dunia, itu ada. Itu makanya akhirnya diberi Kapolri hadiah untuk seluruh Satpam itu adalah mitra polisi. Ya memang dari dulu mitra polisi. Jadi biar ada anugerah untuk itu, polisi Satpam dulu awalnya menjadi coklat dulu. Itu sesuai sudah diundang-undangkan. Memang seragam diundang-undangkan berubah menjadi coklat karena biar dekat dengan polisi, biar kalau masyarakat melihat Satpam itu sama mitra, karena kita adalah tangan panjang dari polisi. Seperti itu. Pelayanannya ya Pak ya. Di situ. Untuk menangannya beda. Untuk kita hanya memberi keamanan dan pelayanan yang positif, seperti itu. Terus akhirnya kok sama, akhirnya dibuat kok seragam ini tidak ada bedanya. Malah bingung ya Pak nanti. Ini polisi atau Satpam, ini polisi atau Satpam. Tetap undang-undang itu berjalan, tapi hanya warna saja yang dirubah. Atasannya saja yang dirubah, bawah tetap coklat.
seperti Ya, itu. semuanya sekarang PDH, PDL warnanya sama, tapi hanya bawahnya coklat, atasannya diubah menjadi warna kuning. Warna kuning. Seperti itu. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak dari saya Pak ya. Karena waktu kita sudah tidak lama lagi menemani sahabat RSA, apa nggak terasa ya? Iya. Sedih kan? Padahal masih banyak ya pertanyaan. Iya masih banyak sekali pertanyaannya dari netizen Pak, Masya Allah. Ini fans-fansnya Pak Bayu pastinya ya, karena kan Pak Bayu gagah banget kayak gitu, Masya Allah. Oke. Oke, Pak, ini kan kita mau pergantian tahun ya Pak. Ini kan apa ya, detik-detik terakhir gitu ya di tahun 2025. Detik-detik terakhir untuk tahunnya ya. Untuk tahunnya. Iya, jangan sampai detik-detik terakhir untuk kita semua. Iya. Kira-kira tantangan keamanan rumah sakit saat libur panjang dan malam tahun baru sama keamanan saat sehari-hari apa sih Pak bedanya Pak? Kalau tantangannya kemungkinan sama ya. Kita tetap tidak ada bedanya untuk keamanan, meskipun itu tahun baru, itu hari libur, itu tidak hari libur, hari efektif, kita sama, tetap melayani, menjaga keamanan, ya tetap apa yang tugas kita ya tetap sama, tidak ada bedanya. Jadi kita tetap patroli, tetap kita apa yang sesuai SOP-nya kita jalankan semuanya, tidak ada bedanya. Mungkin kalau pada waktu kita kayak ini malam tahun baru kan perbedaannya lebih harus ditingkatkan. Dari beberapa hal atau beberapa kejadian mungkin di kota-kota yang lain. Ini alhamdulillah di sini dari tahun ke tahun setiap malam tahun baru ya? Aman-aman saja. Nggak ada yang tawuran ya, gitu ya. Tidak ada yang tawuran. Karena mungkin kondusif ya. Kondusif ya. Kita kerjasamanya dengan kepolisian juga. Dari kepolisian juga patroli yang di ring luar kita juga ada di sini. Jadi insya Allah tidak terjadi apa-apa. Tapi hanya peningkatan keamanan kita lebih tingkatkan untuk dari segi patrolinya. Yang biasanya tadi lupa ya saya, untuk kita patroli memang ada 3 kali sih dalam satu ya. Di pagi hari kita di jam 11 pagi, untuk di sore hari kita di jam 6, untuk di malam hari itu lebih intensif, kita ada 3 kali juga di malam hari. Mulai operasi di sekitar jam 9, nanti kita laksanakan lagi sekitar jam mendekati jam 12 dan di setengah 5. Karena rawan-rawannya kan di setengah 5. Kalau di setengah 5 itu kan kita takutnya apa ya, teledor atau yang lainnya, makanya kita patroli di jam segitu. Tapi untuk masalah itu kita lihat posisi apa keramaian di rumah sakit juga. Kalau memang rame ya kita tambah lagi untuk lebih intensif di malam hari untuk patrolinya. Oh, seperti itu. Oke, Bapak. Ini waktu kita tinggal beberapa menit saja, kita sudah diteriaki oleh tim kreatif kita ini Pak ya, Masya Allah. Sebelum kita tutup nih Pak, apakah ada pesan-pesan khusus yang akan disampaikan untuk sahabat RSA yang ada di rumah? Monggo Pak. Pesan saya untuk seluruh tim keamanan dulu nih, untuk seluruh tim Satpam yang ada di seluruh Indonesia, selalu tingkatkan keamanan, pelayanan yang baik untuk semuanya. Untuk pesan-pesan untuk warga atau masyarakat yang sahabat saya semuanya. Apa ya pesan saya? Apa ya? Ini saya juga nggak tahu. Makanya itu ini. Mungkin ini Pak, jangan main petasan atau gimana? Nggak boleh ya tahun baruan. Untuk tahun baru tahun ini himbauan dari pemerintah kita untuk pemerintahan Kabupaten Jombang, untuk tahun ini pemerintah sendiri juga tidak akan menyalakan petasan. Oke, seperti kita memberikan hal positif. Tetap ada car free night ya, tetap ada, tapi dengan hal yang positif, tidak ada petasan, gitu aja. Beda dengan tahun-tahun yang kemarin. Oke.
Oke, Masya Allah sekali ya Pak. Terima kasih ya Pak sudah mau Siap. datang hadir duduk di kursi hangat Yeay, ini. sama-sama, Terima kasih Kak Maya. sudah mau sharing. Semoga semakin membuka wawasan pada kita bahwa Satpam adalah pahlawan keamanan yang menjaga keselamatan pasien dan seluruh warga rumah sakit dengan profesionalisme dan Amin. hati yang tulus. Oke sahabat RSA, jangan lupa ke Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Karena apa? Karena IGD kita sudah 24 jam. Poli MCU di hari apa aja Pak? Untuk poli MCU di hari Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 malam. Oke, kemudian menerima penjamin BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Harja, DD asuransi lainnya. pasien umum juga dan- Bapak Oh, ya. iya. Dan jangan lupa ikuti atau follow semua akun sosial media kami di Instagram, TikTok, dan YouTube kami di @RSA Hasyim Asy'ari, at @rs.hasyim-asy'ari, Oke, Facebook. di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Oke, nanti akan ada 2 pemenang giveaway yang akan dipilih langsung oleh Pak Bayu yang gagah ini. Untuk pemenang giveaway-nya nanti akan diposting di Instastory. Oke, jadi terima kasih untuk sahabat RSA yang sudah mantengin kami berdua. Masya Allah, terima kasih. Jangan bosan-bosan dan tetap ikuti kami di semua akun sosial media. Jangan lupa komen-komen. Kalau nggak komen nanti nggak dimenangin sama Pak Bayu. Oke. Mungkin gitu aja. Saya Mayang Karnesa Sarifin pamit dan Saya Arizal Bayu Wiranata. juga pamit. Iya, tetap Iya, pamit, juga ya. pamit. Oke, terima kasih sahabat RSA. Pak Bayu juga terima kasih banyak Ya, ya. Jangan sama-sama, kapok Kak ya. Maya. Insya Allah. Iya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. RSA. Siap, Sigap, sikap, Islami, amanah, progresif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year.